Oke, saya lanjut ya. Kenyataan bahwa Allah telah membawa Daud ke dalam hubungan yang sangat erat dengan dirinya sendiri dan telah menyatakan kebajikannya yang amat besar itu seharusnya menjadi satu pendorong baginya untuk menjaga tabiatnya agar tidak bercacat. Tetapi bila mana di dalam kesenangan dan merasa diri aman, ia melepas ia melepaskan pegangannya kepada Allah. Daud telah menyerah kepada setan dan mendatangkan ke atas jiwanya noda dosa. Ia pemimpin bangsa yang telah diangkat oleh sorga, yang telah dipilih Allah untuk menegakkan hukumnya, telah melanggar peraturan-peraturannya. Ia yang seharusnya menjadi suatu kegentaran kepada orang-orang yang berbuat jahat, oleh tindakannya sendiri telah menguatkan tangan mereka. Sejarah Daud memberikan salah satu kesaksian yang paling mengesankan yang pernah diberikan sehubungan dengan bahaya yang mengancam jiwa yang datang dari kekuasaan dan kekayaan dan kehormatan duniawi. Perkara-perkara yang sangat diinginkan oleh manusia. Hanya sedikit orang yang pernah melalui suatu pengalaman dengan cara yang lebih baik untuk menyediakan mereka agar dapat bertahan terhadap ujian yang seperti itu. Kehidupan Daud yang mula-mula sebagai seorang gembala dengan pelajaran-pelajaran yang penuh dengan kerendahan hati, ketabahan, dan kelemah lembutannya terhadap ternaknya. Hubungannya dengan alam di bukit-bukit yang sunyi, yang mengembangkan keahliannya dalam musik dan sajak, dan mengarahkan pikirannya kepada kealiknya. Disiplin yang lama dalam kehidupannya di padang belantara, yang telah menghasilkan keberanian, keteguhan, kesabaran, dan iman akan Allah, telah ditetapkan oleh Tuhan sebagai suatu persediaan untuk menaiki tahta kerajaan Israel. Daud telah menikmati pengalaman-pengalaman yang berharga sehubungan dengan kasih Allah dan dengan berkelimpahan telah dikaruniai dengan rohnya. Di dalam sejarah kehidupan Saul, ia telah melihat betapa sia-sianya hikmat manusia itu. Namun demikian, sukses dan kehormatan duniawi telah begitu melemahkan tabiat Daud, sehingga berulang-ulang ia telah dikalahkan oleh si penggoda itu. Menyadari dosanya sendiri daripada segala macam dosa yang akan dihukum Allah. Tidak ada yang lebih keji pada pemandangan Tuhan daripada mereka yang mendorong orang lain untuk berbuat kejahatan. Allah mau agar hamba-hambanya membuktikan kesetiaan mereka dengan menempelak pelanggaran bagaimanapun menyakitkannya tindakan tersebut. Mereka yang telah diberi kepercayaan untuk melaksanakan tugas ilahi, janganlah menjadi orang yang lemah, yang mudah digoyahkan oleh keadaan. Mereka janganlah bertujuan untuk meninggikan diri atau menghindarkan diri dari tanggung jawab yang tidak menyenangkan hati, melainkan melaksanakan pekerjaan Allah dengan kejujuran yang tak tergoyahkan. Kasih Allah yang dalam itu tidak dapat tinggal di hati orang yang tidak menyadari dosa-dosanya sendiri. Tiada kasih Allah yang dalam itu dapat tinggal di hati orang yang tidak menyadari dosa-dosanya sendiri. Jiwa yang telah diubahkan melalui karunia Kristus akan mengagumi tabiat ilahinya. Tetapi apabila kita tidak dapat melihat cacat moral kita sendiri, ini merupakan suatu bukti yang nyata bahwa kita belum melihat keindahan dan kemuliaan Kristus. Habis ya. Jadi ilustrasi Raja Daud kita tahu semua pada saat dia masih muda dipersiapkan oleh Tuhan Allah untuk menggantikan Raja Saul. Di waktu muda dia begitu sangat sederhana, begitu sangat lugu, dipersiapkan oleh Tuhan sehingga pada saatnya dia menggantikan Raja Saul banyak sekali kemenangan dan kebesaran dari Raja Daud ini dan disitulah menurut dari bacaan tulisan kita yang kita sudah baca, sukses dan kehormatan duniawi itu telah melemahkan tabiatnya Raja Daud. Ya, ini mengilhami kepada hidupan kita ya dengan kesuksesan dan kehormatan duniawi itu bisa menjauhkan iman kita daripada keyakinan kita terhadap apa yang sudah kita perjuangkan. Ya, itu yang bisa kita renungkan terutama di akhir zaman ini ya karena masanya sudah dekat, biasanya kita akan jatuh dalam hal-hal yang seperti ini. Tapi
Tergantung ya. Kalau mungkin kayak kayak saya, kalau saya lihat ini judulnya ini menarik sekali, bagus. Sukses dan kehormatan duniawi. Ya, saya membayangkan di usia saya yang sudah 58, saya ini pengalamannya luar biasa. Ya, apapun di dalam kehidupan saya sudah jatuh bangun. Jadi kalau istilahnya kalau saya dapat satu jabatan yang mungkin itu bisa membawa saya kepada judul ini, ya sukses dan kehormatan duniawi telah melemahkan tabiat. Katakanlah saya misalnya mendapat satu jabatan di pemerintahan misalnya. Nah, itu bisa membuat saya nanti menjadi tidak lagi banyak berkonsentrasi terhadap firman Tuhan akibat banyak kesibukan di dalamnya. Ya, inilah renungan yang baik sekali buat kita bersama supaya kita bersyukur terhadap apa yang sudah kita miliki sekarang. Ya, karena itulah yang terbaik yang Tuhan berikan terhadap kita. Amin. Halo? Ya, terima kasih Saudara Victor. Saudara-saudara sudah mengikuti apa yang diulas saudara-saudara Victor. Cerita yang barusan kita baca, ini cerita kalau kata orang Advent, ini cerita anak-anak. Ya, cerita anak-anak ini dibahas sama orang yang sudah sangat dewasa dan sudah sangat senior. Jadi menurut orang Advent, cerita-cerita seperti ini sudah tidak layak untuk dikonsumsi oleh orang dewasa. Tapi kita lihat dari petunjuk Nyonya White dan Victor Huta, kita coba geser sedikit anak ke bagian yang bawah yang dihitamkan. Nah, kita lihat, memang benarkah itu berlaku hanya untuk anak-anak dan tidak layak untuk dikonsumsi oleh orang dewasa? Coba kita geser sedikit anak yang bawah anak. Nah, berhenti ya. Sejarah Daud memberikan salah satu kesaksian yang paling mengesankan yang pernah diberikan sehubungan dengan bahaya yang mengancam jiwa yang datang dari kekuasaan dan kekayaan dan kehormatan duniawi. Ya, perkara-perkara yang sangat diinginkan oleh manusia. Ya, saudara-saudara sekalian, apakah benar ini hanya untuk dikonsumsi anak-anak kecil? Apakah ada anak-anak kecil mendapatkan kekuasaan dan kekayaan dan kehormatan? Ada anak kecil mendapatkan posisi kekuasaan seperti yang Victor tadi sampaikan? Adakah anak kecil yang mencapai kekayaan dan kehormatan dunia? Ya, kemungkinan yang mendapatkan kedudukan, kekuasaan, kekayaan, dan kehormatan sudah pasti orang-orang yang sudah perjalanan hidupnya sudah cukup panjang, seperti tadi saudara Victor. Jadi alangkah salah besar kalau orang mengatakan cerita-cerita seperti ini hanya sebuah konsumsi bagi anak-anak kecil. Jadi mulai dari sekarang kita rubah semua logika-logika berpikir yang pernah dibangun di dalam gereja. Ya, kita tinggalkan semua logika-logika kita yang kita punya di zaman kita masih dulu berada di dalam gereja kita yang lalu. Ya, mari kita baca mendalam di dalam apa yang kita pelajari. Ya, di sini kita bicara tentang kesuksesan. Ya, kesuksesan, kekuasaan, kekayaan, kehormatan dunia. Ya, saya tidak mengulas tentang penderitaan. Mungkin kalau penderitaan pernah beberapa waktu yang lalu kita pernah bahas. Tapi untuk yang hal satu ini mungkin juga pernah kita bahas, tapi alangkah baiknya coba kita pelajari kembali karena ini berkaitan dengan pembelajaran kita yang lalu, ya, di mana bukan karena kemiskinan yang menjatuhkan munculnya dosa pertama sekali di dalam sorga, yaitu dari Lucifer. Bukan karena kekurangan atau kemiskinan, ya, kecacatan atau kelemahan. Tapi Lucifer itu di posisi puncak sebagai seorang malaikat tertinggi jabatan. Ya, jadi artinya posisi Lucifer inilah yang mengilhami seorang Daud itu pun ikut jatuh. Ya, kejatuhannya Daud itu adalah akibat daripada pengaruh dari dosanya Lucifer yang pertama kali. Ya, demikian yang berikutnya kita kemarin juga udah bahas kejatuhannya Adam dan Hawa bukan karena dia miskin, bukan dia kekurangan, bukan dia cacat,
Ya, bukan dia terhina, tapi kejatuhannya Hawa pertama sekali adalah Hawa karena sanjungan. Kita udah baca kemarin, Hawa dikatakan cantik, ya, disanjung oleh si Lucifer dan diberikan kata-kata yang merdu, yang menyenangkan, ya, yang hatinya hatinya dan perasaannya terbawa, ya. Nah, melalui hal-hal yang seperti itulah yang membawa manusia itu jatuh, ya. Lucifer saja bisa jatuh dari ketinggian jabatannya dan keindahannya, kecantikan fisiknya, ya, itu bisa saja jatuh sampai menginginkan kedudukannya Yesus, ya. Jadi tidak heranlah kalau sampai tertular kepada Daud, karena Daud dari seorang gembala domba yang terhina, dari seorang anak yang ter apa ya ter terkecil dari satu keluarga urutan kakak adik, dia paling terkecil lah, artinya paling tidak terlihat fisiknya sebagai anak yang layak untuk dianggap sebagai seorang pewaris kerajaan Israel, sangat tidak layak. Dari orang yang sangat terhina seperti itu di dalam keluarga menjadi orang yang terbesar di dalam bangsa Israel, memperoleh kekuasaan, kekayaan, dan kehormatan. Tadi yang Victor katakan, dia dapat penghormatan dari banyak bangsa-bangsa yang dikalahkan, ya. Jadi banyak bangsa yang menghargai, menghormati kekuasaannya Daud. Nah, kekuasaan itu ternyata membuat Daud juga dia lemah. Kita baca kembali pelan-pelan. Sejarah Daud memberikan salah satu kesaksian yang paling mengesankan. Salah satu kesaksian yang paling mengesankan yang pernah diberikan, yang sehubungan dengan bahaya mengancam jiwa yang datang dari kekuasaan dan kekayaan kehormatan duniawi. Jadi kalau kita mau bicara tentang kekuasaan, kekayaan, kehormatan duniawi, belajarlah dari pengalaman Daud. Ya, walaupun cukup banyak contoh-contoh yang lain, tapi di sini diceritakan bahwa Daud adalah salah satu kesaksian yang paling mengesankan. Dan kebetulan kita ini adalah Daud-Daud akhir zaman. Jadi pengalaman Daud ini adalah pengalamannya kita. Kita juga kalau kita dapat kondisi yang seperti Daud ini, kita pun berpotensi juga jatuh seperti Daud ini. Ya, kita maka itu layak ini kita pelajari secara mendalam. Karena apa? Karena seperti yang kemarin kita sudah pelajari, akibat dengan harus berkeringat, awalnya dengan berkeringat kita mencari nafkah, memenuhi kebutuhan kita yang dahulunya hanya ala seorang diri yang jadi pelayanan manusia kepada manusia sehari-harinya hanya melayani Tuhan. Akibat dosa, akibat dengan berkeringat harus mencari nafkah, maka timbullah kepentingan manusia, kepentingan diri sendiri. Jadi awalnya itu waktu dunia Adam dan Hawa tidak pernah jatuh dalam dosa, dia nggak pernah kenal yang namanya kepentingan dirinya sendiri, karena semua kepentingannya dia sudah terpenuhi. Ya tinggal petik, nggak usah pakai berkeringat, nggak usah pakai langkah jauh-jauh, nggak usah pakai naik motor ke Indomaret lah kemana. Dia nggak perlu pakai jalan-jalan seperti itu, semuanya dalam jangkauan, ya. Jadi tidak ada, hampir-hampir kepentingan diri sendirinya itu sudah tidak ada, ya. Kepentingan dirinya hampir tidak ada, tapi setelah jatuh dalam dosa ada muncul lagi satu beban bagi seorang Adam dan Hawa, yaitu apa? Kepentingan dirinya sendiri. Dan perlahan-lahan kita kemarin sudah pelajari, kepentingan diri sendiri itu mendominasi, ya, karena dia harus berkeringat, dia mendominasi, jumlah manusia tambah hari tambah banyak, kesusahan hidup tambah banyak, alam tambah hari tambah rusak. Akhirnya keseluruhan waktunya si manusia berdosa ini tidak lagi dia melayani Tuhan, memuliakan Allah, melainkan adalah memikirkan kepentingannya diri sendiri. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan pokoknya, ya. Namun karena ada ketinggian diri, kesombongan yang dari kita pelajari tentang perasaan, maka berkembanglah dia menjadikan diri adalah prioritas perhatian utamanya. Dan perlahan-lahan, ya, dengan adanya hasutan, pemalsuan, kecurangan yang dibuat oleh setan, yang nanti akan kita bahas sedikit sesudah ini, semuanya itu perlahan-lahan menghilangkan, ya, yang tadinya Tuhan yang dimuliakan akhirnya dirubah menjadi manusia sendiri. Itulah yang jadi prioritas perhatian
dari seluruh manusia-manusia berdosa tanpa terkecuali. Ya, kalau tidak ada anak Allah datang, manusia tidak ada yang bisa diselamatkan. Ya, nah kita lihat di sini, ya, perkara-perkara yang sangat diinginkan oleh manusia. Coba, ya, kata-kata Victor Rutev, kata-kata Nyonya di sini, perkara-perkara yang sangat diinginkan oleh manusia itu apa? Bukan penderitaan yang diinginkan manusia, yaitu kekuasaan, kekayaan, dan kehormatan. Termasuk umat Allah pun menginginkannya. Ya, dikatakan hanya sedikit orang yang pernah melalui satu pengalaman dengan cara yang lebih baik, hanya sedikit. Ya, kita tahu siapa itu yang sedikit, ya, tidak perlu disampaikan oleh Nyonya White di sini, kita sudah bisa pelajari, yaitu Abraham, ya, yaitu siapa, Yusuf, siapa itu Ayub, siapa itu Daniel, ya, itulah orang-orang besar yang mendapatkan kedudukan, kekayaan, kehormatan, tapi mereka mampu melewatinya, ya. Tapi alangkah sayangnya kita bukan contoh saingan dari mereka, kita adalah contoh saingan dari seorang Daud, ya, yang tidak mampu memenangkan, melewati itu semua, ya. Walaupun pada akhirnya dia mampu, tapi perjalanannya dia harus jatuh bangun untuk pada akhirnya bisa menang, ya. Maka itu menjadi sebuah satu pelajaran berharga bagi kita, ya. Kita baca kembali, hanya sedikit orang yang pernah melalui satu pengalaman dengan cara yang lebih baik untuk menyediakan mereka agar dapat bertahan terhadap ujian yang seperti itu. Hanya sedikit, ya, saudara-saudara, hanya sedikit. Artinya kalau begitu potensi untuk jatuh dengan kondisi yang seperti ini banyak sekali orang yang jatuh, ya. Dan kita lihat orang-orang yang dikatakan sedikit tadi bagaimana kesetiaannya kepada Allah. Seorang Abraham, seorang Daniel, seorang Yusuf, seorang Ayub. Bagaimana kesetiaannya? Bisakah kita bisa mengatakan, oh kalau saya pasti menang, kalau saya tidak akan mungkin saya jatuh seperti Daud. Mungkinkah kita bisa mengatakan gitu seperti itu? Kalau kita melihat tadi contoh-contoh yang sedikit itu, kesetiaannya seperti itu, apakah iya kesetiaan kita sama dengan itu? Jadi jangan pernah kita sombong diri mengatakan bahwa saya pasti akan mampu menang. Ya, jadi ingat pelajaran ini mengingatkan kita harus sadar diri. Jadi masuk ke bagian yang paling bawah. Mana yang berikutnya? Ya, sadar diri. Ya, tuh. Namun demikian sukses dan kehormatan duniawi telah begitu melemahkan tabiat Daud sehingga berulang-ulang ia telah dikalahkan oleh si penggoda itu. Jadi artinya kita ini mengejar itu, masing-masing orang yang bekerja mencari nafkah rata-rata mengejar yang tadi itu. Termasuk Victor, ya, seorang pengusaha pun semua mengejar yang tadi itu. Hati-hati, hati-hati. Pelajaran ini mengingatkan kita hanya sedikit yang berhasil. Oke, kita terus. Dan untuk supaya kita bisa cepat sadar adalah kita harus menyadari dosa kita sendiri, ya. Kita baca yang di bawah aja. Ya, kita lihat yang di bawah. Kita lihat ini. Kasih Allah yang dalam tidak dapat tinggal di hati orang yang tidak menyadari dosa-dosanya sendiri, ya. Kenapa Daud akhirnya bisa bangkit? Kenapa, Saudara? Kenapa Daud bisa bangkit? Kenapa Saul tidak bisa bangkit? Jawabannya adalah jatuh itu apakah tidak boleh? Jatuh itu dimungkinkan bagi orang-orang berdosa. Ya, umat Allah itu jatuh 7 kali, bangun 7 kali. Ya, dimungkinkan orang jatuh. Tidak ada orang berdosa tidak pernah jatuh. Selama orang itu berdosa, maka dia pernah berbuat dosa. Tidak akan pernah ada orang berdosa tidak pernah berbuat dosa. Itu bukan orang berdosa namanya, itu orang suci. Ya, jadi bagaimana supaya dia bisa bangun? Bagaimana kita bisa mengikuti teladan kita, yaitu seorang Daud, adalah dengan menyadari dosa-dosanya sendiri. Ya, kita sudah pernah baca dan kita sudah pernah pelajari, ya, teguran Nabi Nathan datang kepada si Daud.
Ya, di sini memang kita tidak tampilkan, tapi kita pernah belajar waktu Daud merebut istrinya, siapa itu? Istrinya orang, ya. Prajuritnya dia rebut untuk mendapatkan Betseba, ya, ditegurlah sama Nabi Nathan. Tapi kita lihat di sanalah keistimewaannya seorang Daud, dia sadar akan dosa-dosanya sendiri. Ya, dia sadar akan teguran dia Nathan. Dia tidak mengejar Nathan, dia tidak membunuh Nathan, tapi dia bertobat dan dia benar-benar tunduk dan percaya, dan dia merendahkan hati dan mau bertobat dari tegurannya Nathan. Itu yang harus kita tiru, ya, itu yang harus kita tiru, ya. Kita baca yang terakhir ini. Tiada kasih Allah yang dalam itu dapat tinggal di hati orang yang tidak menyadari dosanya sendiri. Jadi jangan pernah kita bicara 1000 sehari, kita bicara tentang 2027, kita bicara perang Raja Utara Raja Selatan, kita bicara tentang perang apa sekarang posisi kedudukan pemilihan umum di negara Amerika. Kita nggak usah bicara itu kalau kita tidak pernah menyadari dosa-dosa kita sendiri. Belajarlah kenali diri kita sendiri dulu. Jangan kita melihat orang lain. Jangan kita lihat yang di seberang sana yang jauh-jauh. Kita lihat dulu yang ada di depan mata kita. Tanggung jawab kita sendiri. Di dalam grup Facebook, grup pembuatan berbicara kemarin ada Maria Horara memasukkan satu tulisan dari apa amalan sekarang jilid 2 nomor berapa itu ya? Aduh saya lupa. Ya, apa yang membuat orang susah untuk bisa bertobat judulnya nih di Victor Hutan. Ya. Nah, di sana itu kita dikenalkan bahwa kita kerjakan dulu bagiannya kita, ya. Kita bagian kita lakukan dulu. Sebelum kita lakukan bagian kita, Tuhan tidak akan mau melakukan bagian. Tuhan tidak akan pernah hadir kalau kita sendiri tidak berjuang bagi diri sendiri. Ya, jadi kita kenali dulu dosa-dosa kita, ya, kita melakukan pertobatan, ya, pengakuan, ya, bertobat, baru kita melakukan pembenahan. Ya, pertobatan itu harus dilangkahi dengan langkah berikutnya itu apa perubahan, ya, meninggalkan semua perubahan-perubahan praktek beragama. Ya, jiwa yang telah diubahkan melalui karunia Kristus akan mengagumi tabiat ilahinya setelah diubah. Tetapi apabila kita tidak dapat melihat cacat moral kita sendiri, kita nggak bisa lihat. Ini merupakan satu bukti yang nyata bahwa kita belum melihat keindahan dan kemuliaan Allah. Jadi kita nggak mungkin bisa melihat kebenaran-kebenarannya. Ya, ingat kata-kata di sini keindahan dan kemuliaan Kristus bukan fisik Kristus. Kita nggak ada yang pernah lihat Kristus seperti apa. Jadi kita tidak bisa melihat keindahan dan kemuliaan kebenaran. Jadi kalau kita tidak bisa mengenali dosanya, dosa kita sendiri, kita tidak akan pernah punya kebenaran-kebenaran yang semakin jauh, semakin berkembang dibukakan kepada kita. Ya, kira-kira mungkin demikian yang dari kita pelajari dari pembelajaran Sabat ini. Ya, oke, kita lanjut ya. Ana, terima kasih Ana. Silakan kalau ada yang mau komentar. Ya, ini sekilas kita coba resum dari pelajaran yang 2 minggu yang lalu ya. Yang tadi kita coba mengulas dari pengalamannya Daud, itu berkenaan dengan kejatuhannya Lucifer. Karena Lucifer bukan jatuh karena kemiskinan, kemelaratan, tapi karena meninggikan diri. Makanya nyambung dengan apa yang kita tadi baca tentang kejatuhannya Daud. Ya, walaupun bukan berarti kemiskinan, kesusahan, penderitaan itu tidak akan menjadi penghalang bagi kita, ya. Tapi kita nyambung dengan materi pembelajaran kita, maka kita coba ambil dari pengalamannya Daud dari sisi dia disanjung-sanjung, ditinggi-tinggikan, ya. Nah, ini kita lihat kejatuhannya Lucifer adalah meninggikan diri. Jadi akar permasalahan kejatuhan manusia itu adalah karena meninggikan diri. Kejatuhan manusia di dalam dosa ya yang dipengaruhi oleh Lucifer itu adalah karena meninggikan ya. Jadi lihat karena ingin dihormati, ingin
ditinggikan sejauh sama seperti Yesus, mau mengambil kedudukannya Yesus. Inilah yang membuat kejatuhannya Lucifer. Seandainya waktu dulu Lucifer itu sadar diri, ya, dia sudah cukup puas dengan kedudukannya yang sedemikian tinggi di atas malaikat-malaikat yang lain, tidak akan pernah ada yang namanya dosa, dan tidak akan pernah ada Adam dan Hawa itu jatuh memakan buah, itu tidak akan pernah ada. Ya, jadi kita lihat semua permasalahan akibat meninggikan diri, dan sifat kejatuhan dari Lucifer ini ditransfer kepada semua orang-orang yang ditarik oleh Lucifer, ya, kepada malaikat-malaikat dia juga pengaruhi untuk merasa tidak puas. Terus kepada manusia dia tanamkan rasa meninggikan diri. Dengan memakan buah kamu akan sama seperti Allah. Allah itu tidak menginginkan kamu makan buah karena Allah tidak mau ada pesaing, katanya begitu. Ya, itu semua dorongan untuk meninggikan. Ya, jadi seperti yang tadi kita bicara, kejatuhannya Daud karena dia meninggikan. Ya, kita yang berikutnya kita lihat di sini, kita nggak usah baca lengkap. Perasaan, ya, perasaan atau rasa adalah lawan dari pikir atau rasio. Nah, kita lihat di sini perasaan inilah tempat awal munculnya kejatuhan meninggikan dirinya si Lucifer. Ya, kita baca ini kutipannya. Roh ketidakpuasan sebelumnya tidak dikenal di sorga. Ya, jadi ketidakpuasan itu nggak pernah ada. Ya, tidak pernah ada di sorga. Pada mulanya Lucifer tidak melihat ke arah mana ia sedang hanyut. Ya, dia tidak pernah tahu bagaimana kok bisa ia hanyut. Ia tidak mengerti sifat perasaan yang sesungguhnya. Ya, di dalam hal ini kita tidak usah bahas bagaimana kok bisa dosa itu bisa timbul, perasaan itu bisa timbul di dalam hatinya si Lucifer. Kita tidak diungkapkan kepada kita, maka kita abaikan. Sesuai Ulangan 29 dan ayat 29, maka yang diungkapkan saja bagi kita, hal-hal yang tersembunyi biarlah bagi Allah saja. Nanti setelah kita sudah berada di kerajaan Daud, bisalah kita tanyakan itu datangnya dari mana sih awal ceritanya, kok bisa Lucifer itu rayu ingin meninggikan diri. Nah, itu nanti saja. Jangan kita coba cari-cari yang bukan bagian kita. Ya, jadi lihat kejatuhannya si Lucifer yang namanya meninggikan diri itu datangnya dari perasaan, bukan dari pikirnya. Ya, jadi lihat kejatuhannya adalah lewat perasaan. Maka itu ya, 2 minggu yang lalu kita sama-sama sudah pelajari bahwa hati-hati dengan perasaan. Kita udah baca juga kutipan-kutipan Nyonya White, sudah cukup banyak kita pelajari tentang perasaan. Jadi bahayanya menggunakan perasaan, tapi alangkah sedihnya kita banyak memahami bahwa tidak boleh menggunakan perasaan, tapi dalam prakteknya kita juga masih banyak menggunakan penilaian kita dipengaruhi oleh perasaan. Penilaian kita kurang dipengaruhi oleh pikir. Kenapa pikir itu dipengaruhi oleh wawasan? Wawasan dipengaruhi oleh baca. Kalau kita bacanya kurang, maka pikir kita kurang. Pengetahuan kita untuk membantu kita untuk memberikan penilaian-penilaian itu kurang. Sehingga karena kurang, kita cenderung akan menggunakan rasa. Ya, menurut saya, menurut pandangan saya, kalau saya sih, menurut saya begini, itu adalah menurut pandangannya dia, ya, wawasan dia yang terbatas. Tapi kalau dia banyak baca, dia akan mengatakan, setahu saya Nyonya White mengatakan begini, setahu saya Victor Utet pernah mengatakan begini. Artinya itu hasil dari pikirnya dia, hasil dia menggunakan talenta talenta dia membaca, bukan hasil dari rasa-rasa. Oke, lanjut. Nah, ini setan menggunakan cara sanjungan yang berlebihan dan penipuan atau kecurangan. Ya, kita coba lihat kejatuhannya Daud tadi itu adalah karena apa? Karena dia punya kekuasaan, punya kedudukan, ya, punya penghormatan dunia. Penghormatan duniawi artinya dia dapat sanjungan yang berlebih. Ya,
Jadi sanjungan ini adalah alatnya setan untuk menjatuhkan manusia. Kita tahu, ya, kita tahu juga Hawa jatuhnya karena apa? Karena disanjung-sanjung, dipuji-puji oleh setan. Adam jatuhnya ada nggak dia disanjung? Tidak. Kalau Adam karena dipengaruhi, tapi Hawa disanjung-sanjung. Ya, makanya kemarin sempat kita diskusikan bahwa kenapa kok perasaan itu lebih banyak perempuan yang terpengaruh, sedangkan laki-laki cenderung lebih banyak menggunakan rasio. Tapi laki-laki kejatuhannya karena cinta, ya. Karena cinta dia lebih memilih Hawa. Dia sadar, waras, dia sangat waras pikirannya bahwa ini Hawa udah salah. Tapi karena dia punya cinta, maka dia memilih mati bersama-sama Hawa. Itu saudara bisa baca kembali. Ya. Jadi kejatuhannya Hawa adalah karena perasaan. Kita lanjut. Untuk menerangi dosa, Allah hanya dapat menggunakan keadilan dan kebenaran. Ini sudah kita bedah kemarin. Ya, jadi Allah hanya punya keadilan dan kebenaran. Ya, kebenarannya itu ada kaitannya dengan keadilan. Bukan berarti kebenaran itu tidak ada kaitannya dengan keadilan. Keadilan berkaitan juga dengan kebenaran. Jadi tidak ada yang namanya kasih. Tuhan itu panjang sabar, Tuhan itu maha murah, maha penolong, maha pengampun, maha pemurah, maha pemaaf. Itu semua juga berkaitan dengan keadilan. Ada keadilan tidak? Kok yang ini diampuni, yang itu enggak? Yang ini karena baik, karena cantik, karena indah, dia dia diampuni sama Tuhan. Sedangkan yang sana karena gendut, jelek, tidak diampuni sama Tuhan. Itu tidak pernah ada di dalam rumusnya hukum Allah. Karena Tuhan menjunjung keadilan, ya, dan kebenaran. Ya, jadi ingat, harus selalu ada unsur keadilan. Jadi jangan pernah saudara terpengaruh dengan bahasa-bahasa yang indah. Tuhan itu maha murah, Tuhan maha adil, maha indah, maha pengampun, maha pemaaf, maha mengerti. Itu semua adalah cara-cara orang untuk memaklumi semua pelanggaran-pelanggaran hukum. Untuk mengampuni dan mempertahankan kebiasaan-kebiasaan yang biasa dia lakukan. Dia tetap mencintai semua hal yang tidak boleh dilakukan, dia mau tetap bisa dilindungi. Ya, setan dapat menggunakan, ya, itu adalah hukum Allah. Sedangkan setan dapat menggunakan apa yang Allah tidak dapat atau tidak mau gunakan. Jadi apa yang Tuhan nggak mau pakai itu dipakai oleh setan. Ya, di sini diceritakan yang tuh setan pakai adalah sanjungan yang berlebihan dan penipuan atau kecurangan. Ya, itu yang dipakai oleh setan. Ya, kita udah bahas kejatuhannya Adam dan Hawa dari sanjungan. Ya, terus kalau malaikat, sepertiga malaikat dari penipuan dan kecurangan. Ya, penipuan. Ya, disampaikan kepada malaikat-malaikat bahwa Tuhan itu tidak adil, padahal Tuhan itu sangat adil. Ya, oke, kita bisa baca itu dalam pelajaran. Lanjut, Ana. Nah, kita lihat kejatuhan Adam dan Hawa. Ya, ya, ini sama kejatuhan Adam dan Hawa karena ditransfer sama guru besarnya yaitu Lucifer, dia mengenal apa? Dia mentransfer penggunaan perasaan. Ya, satu hal yang menarik perhatian, ini kutipannya. Satu hal yang menarik perhatian dan menyukakan mata yang memandangnya. Nah, ini artinya setan mempengaruhi Hawa dengan kedatangannya ular. Ya, jadi setan datang menggunakan wujud ular, itu dia mencoba menarik perhatian dan menyukakan mata. Jadi setan coba mempengaruhi Hawa dengan perasaan. Ya, demikianlah di dalam taman yang penuh damai itu menyelinap si pembinasa itu sambil mengamat-ngamati mangsa. Jadi dia nyamar dengan bentuk yang menggugah, menyenangkan mata. Ya. Jadi dia tidak datang dengan apa adanya, dia datang dengan kemasan yang bisa membuat perasaan orang itu terkelabui. Ya. Jadi artinya ini sebuah gambaran bagaimana setan itu kalau bekerja, dia tidak pernah datang dengan apa adanya. Dia pasti dengan kemasan-kemasan, dan kemasan itu selalu membuat menyenangkan.
Tidak ada kemasan dari yang dibuat oleh setan itu sesuatu yang mengerikan, satu yang menakutkan, ya. Tidak, satu kemasan yang dibuat oleh setan selalu membuat perhatian dan menyukakan mata. Ya, saudara amati aja kedatangannya, salah satunya ya, kalau kita mau melihat penggunaan perasaan, penggunaan membuat perhatian dan menyukakan mata, bagaimana caranya? Yaitu di dalam masa kegelapan agama 1260 tahun, kalau saudara pelajari. Dan saudara amati seluruh dunia Kristen, mulai dari gereja Katolik, gereja mana yang paling mempengaruhi perhatian dan menyukakan mata? Gereja mana, saudara? Ya, baik dari bangunan gedungnya yang ada patung-patungnya yang megah. Siapa yang pernah ke Eropa? Saudara pasti wisata di Eropa itu wisata gereja. Ya, nggak ada di Eropa wisata masjid, pasti wisatanya ke gereja. Dan saudara lihat itu semua pengaruh dari gereja Katolik, bukan pengaruh gereja Protestan. Karena gereja Katolik selama 1260 tahun mampu merebut banyak mata, banyak perhatian, karena mempengaruhi perasaan dari banyak orang-orang yang dahulunya adalah apa, orang-orang ateis, ya, orang-orang penyembah berhala ditarik dengan kemasan-kemasan, ya. Jadi dia pengaruhi perasaan. Baik dari bangunannya, dari musiknya, dari lagu-lagunya. Coba lagu Katolik itu betapa indahnya sampai hari ini, lagu Natal betapa indahnya, ya. Natal itu sebuah upacara yang betapa sahdunya, betapa menyentuh perasaan, ya. Tidak menyentuh logika, tidak menyentuh rasio, tapi yang disitu adalah perasaan. Ya, dan seluruh dunia heran terhadap binatang. Ya, itu kita sudah pernah pelajari, patung dari apa itu? Patung yang tak tergambarkan itu. Salah satu kepalanya sembuh kembali dan seluruh dunia heran kepada. Heran itu bukan artinya menganga-nganga gitu, bukan, tapi artinya seluruh dunia itu mengikuti pengaruh daripada gereja ini. Oke, kita lanjut. Sanjungan dan suara merdu yang menyenangkan. Nah, ini kita coba lihat dari sisi Adam dan Hawa. Kita lihat. Tetapi ular itu meneruskan dengan suatu suara yang merdu, memberikan pujian akan kecantikannya, dan kata-katanya bukanlah sesuatu yang tidak menyenangkan. Coba lihat, ya. Jadi setan ini datang kepada Hawa itu bukan dengan logikanya Hawa, bukan dia tanamkan logikanya Hawa. Dia datang dengan rayuan suara dan pujian kecantikan. Jadi dia pengaruhi rasanya, bukan logikanya. Coba Ibu Hawa, coba bayangkan. Ibu pikir, bukan, dia datangnya, ibu ini cantik sekali ya. Nah, jadi dia dengan pujian-pujian, ya, jadi rayu hasil hatinya si Hawa yang dirayu, bukan pikirannya yang dipengaruhi, ya. Dan menggunakan juga kata-kata yang apa ini, kata-katanya bukanlah sesuatu yang tidak menyenangkan, jadi artinya kata-kata yang merdu yang menyenangkan ditampilkan oleh si ular ini menggoda Hawa. Mungkin cara ini tidak akan berhasil kalau ada, ya. Cara ini berhasil hanya ke Hawa, karena Hawa sudah punya kesan dahulu di awal, kita udah pernah baca ya. Ya, kita 2 minggu yang lalu kita udah baca isi bagaimana Hawa itu sudah punya bakat. Nah, kita lihat gini, gantinya lari dari tempat itu, ia tetap berdiri di sana sambil mengagumi seekor ular yang dapat berkata-kata. Jadi Hawa ini sudah punya pengaruh dari perasaan itu, benar-benar dari melihat ular saja dia sudah terpengaruh hatinya. Jadi ketika ular ini bisa berbicara itu tambah lagi, ya. Jadi melihat saja dia sudah kagum, apalagi dia lihat ini hewan bisa bicara. Kalau saja ia telah disapa oleh suatu makhluk seperti malaikat-malaikat, rasa takutnya akan bangkit. Tapi ia tidak pernah memikirkan bahwa ular yang indah itu dapat dijadikan sebagai alat musuh yang sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi benar-benar ular setan itu hadir dari bentuk yang tidak disangka. Ya, setan ingin membuat sehingga kelihatan bahwa pengetahuan tentang yang baik dicampur dengan yang jahat. Ya, terima kasih Veno. Ya, jadi setan pertama lewat perasaannya dulu Veno,
Baru nanti kalau perasaannya sudah dimenangkan, baru dia masuk dengan cara yang tadi kita baca, ya, yaitu kepalsuan dan kecurangan, ya. Jadi kalau kecurangan dan kepalsuan dimasukin dulu, perasaannya belum didapat, kemungkinannya gagal. Jadi dia pintar, dia masuk dulu dari rasa. Ketika ada kekagumannya Hawa terhadap bentuknya ular, ya, si Hawa tidak sama sekali punya rasa takut, ya, tidak sama sekali menyangka bahwa ular yang indah ini bisa dijadikan alat bagi setan. Maka Hawa benar-benar welcome kehadirannya ular. Baru menang lah si marketing. Kan seorang marketing itu harus ambil hati dulu. Setelah ambil hati baru bagus baik-baikin, baru tawarin asuransi. Kan nggak mungkin dia langsung bicara asuransi. Dia tawarin dulu, ambil hatinya, hati konsumen udah menang, baru masuk. Itu Victor paham tuh teori-teori marketing. Oi juga paham sekali teori-teori marketing. Ambil hati dulu, ya. Jadi ambil dulu rasanya si konsumen, baru masukin produknya. Kira-kira demikian ya. Jadi nggak jauh-jauh amat gitu loh teori-teori marketing dengan apa yang dilakukan oleh si setan. Ya, oke. Oke, kita lihat di sini dari catatan itu ya. Sanjungan dan suara merdu yang menyenangkan adalah jelas mempengaruhi rasa dan dari Hawa bukan kepada rasi. Kemudian sebagaimana dikatakan di atas bahwa menggunakan ras, cara sanjungan adalah suatu cara yang tidak dapat digunakan Allah terhadap penanganan dosa. Ya, sanjungan suatu cara yang tidak dapat digunakan alat dalam menangani dosa. Jadi Tuhan nggak pernah kalau yang namanya menangani seseorang yang jatuh dalam dosa dengan dipuji-puji, itu nggak pernah, ya. Nggak pernah Tuhan menyanjung orang yang jatuh dalam dosa, ya. Terus maka suara merdu yang menyenangkan adalah merupakan buah dari cara yang berikutnya yang telah dikatakan di atas, yaitu penipuan dan kecurangan. Ya, jadi lihat, itu bukan cara-caranya Tuhan. Kita lihat penjelasan berikutnya. Oleh karena itu, sejak kejatuhan Adam dan Hawa, kita dapati dalam pengalaman umat Allah sepanjang zaman, kita dapat saksikan usaha setan menjatuhkan umatnya secara umum datang melalui cara-cara godaan, pujian, dan kata-kata merdu yang menyenangkan. Bukan dengan amaran yang tegas dan keras, terutama seperti yang sekarang di masa kita ini, pekabaran emas, pakaian putih, dan salep mata disampaikan, yaitu amaran pembangunan dan reformasi. Tidaklah pernah kita baca pekabaran tongkat gembala dapat disampaikan dengan suara merdu dan menyenangkan. Pekabaran tongkat gembala adalah contoh pekabaran Elia dan pekabaran Yeremia yang memecahkan ketenangan dan kesentausaan. Jadi, saudara, hati-hati kalau ada orang datang di saat sekarang di pintu kasihan paling mau tutup, di saat pekabaran tongkat gembala, ada orang datang dengan sanjungan-sanjungan, ya. Saya yakin dan percaya Tuhan akan membuat mukjizat kepada saudara. Saudara kalau lihat di Facebook siapa yang ngomong begitu, silahkan saudara amati. Ya, dan orang itu bukan orang Advent, itu orang David. Saya yakin dan percaya Tuhan akan memberikan mukjizat. Saya yakin dan percaya di dalam gereja ini Tuhan hadir. Padahal 9/10 gereja Advent miskin, buta, dan telanjang. Apakah mungkin Tuhan hadir? Kalau orang-orang ini berbicara seperti itu, bukankah itu sedang membawa rohnya setan, sanjungan, dan penipuan? Ya, oke, lanjut. Kita nggak usah bicarakan siapa orang. Selera lidah Adam dan Hawa dirusak, perasaan digunakan dalam menilai-nilai. Ya, kita lihat. Tatkala ia melihat sedap kepada pemandangan mata, yaitu sebatang pohon asik akan mendatangkan budi, maka diambilnya daripada buahnya lalu dimakan, serta diberikannya pula kepada lakinya, maka ia pun makan. Memang rasanya sedap, dan bila mana ia memakan, ia seolah-olah merasakan adanya satu kuasa yang menggairahkan hidupnya dan membayangkan bahwa ia sedang memasuki suatu kehidupan yang lebih mulia. Ya, kita lihat memang rasanya sedap. Nah, memang rasanya sedap ini sudah merusak seleranya si Adam dan Hawa. Awalnya dia tidak pernah tahu ini sedap apa tidak sedap. Dia nggak pernah kenal. Ya, mulai dari situ si Adam dan Hawa ini udah mulai pilih-pilih makan. Dan akibatnya seperti yang kita sudah bahas, kejatuhan
orang-orang bangsa Israel waktu dia dibebaskan dari Mesir, dia sudah tahu rasanya mana tuh nggak enak, lebih enakan makanan penjara. Padahal di penjara mana ada makanan enak, ya. Jadi bisa lihat dia akibat daripada dosa dia sudah bisa tahu yang namanya enak dan tidak enak. Itu dari lidah. Terus yang kita lihat berikutnya, dan bila mana ia memakannya, ia seolah-olah merasakan adanya suatu kuasa yang menggairahkan hidupnya dan membayangkan bahwa ia sedang memasuki suatu kehidupan yang lebih mulia. Apakah iya? Apakah iya saudara baca waktu Hawa itu dia setelah dia makan buah itu? Apakah ia jadi mulia? Bukankah dia jadi malah telanjang bulat? Malah dia merasa dirinya tidak berpakaian. Ya, yang tadinya pakaian kemuliaan, kesucian itu sudah dilepas dari dia. Bukankah itu bukan kemuliaan yang dia dapat? Tapi di sini dia merasakan seolah-olah merasakan adanya satu kuasa yang menggairahkan hidupnya dan membayangkan bahwa ia sedang memasuki suatu kehidupan yang lebih mulia. Ini kan perasaan, faktanya tidak. Ya, nah ini dia. Ini artinya akibat daripada dosa, selain seleranya rusak, juga dalam rasionya pun juga ikut rusak. Karena dia menilai-nilai segala sesuatu pakai rasa. Harusnya yang dalam tadinya menilai itu dengan pengetahuan, ya kita menilai ini barang ini benar rasa apa, barang ini rusak atau barang ini tidak rusak, barang ini benar, itu kan harus pakai pengetahuan. Misalnya orang mengukur jalan tol, ya dia harus merasakannya dengan pengetahuan, bisa dia harus tahu lewat pengetahuan, dia nggak bisa pakai rasa-rasa. Ya tapi dalam hal ini Adam dan Hawa gara-gara makan buah itu dia sudah merubah, ya dia menggunakan rasa dalam menilai sesuatu fakta. Oke, kita lanjut. Kepentingan dirinya timbul oleh karena dengan menderita berkeringat harus menjalani hidup dan memenuhi kebutuhan, ya ditambah pengaruh perasaan, keinginan meninggikan diri, lambat laun kepentingan diri ini menempati perhatian utama, menggeser kepentingan pemuliaan Allah, ya. Nah, ini kita baca dalam kehidupan yang disertai dengan kesukaran dan pergumulan itu yang harus menjadi nasib manusia sejak saat itu telah ditetapkan dalam kasih. Jadi kesusahan dan pergumulan adalah bagian dari kehidupannya, gaya hidup barunya dia yang tadinya dia cuma mengenal memuliakan Allah, sekarang jadi mengenal memuliakan diri sendiri atau melaksanakan kepentingannya diri sendiri. Itu adalah satu disiplin yang diperlukan. Jadi itu penderitaan itu memang Tuhan biarkan suatu disiplin yang diperlukan sebagai akibat daripada dosa. Untuk menolong mengendalikan pemanjaan nafsu dan selera makan. Jadi penderitaan itu perlu, saudara-saudara sekalian, ya ini dari kacamata Alkitab. Penderitaan itu perlu, kesukaran, pergumulan itu perlu. Untuk apa? Untuk mengendalikan pemanjaan nafsu. Kalau sampai kesusahan dan pergumulan itu tidak ada lagi, seperti tadi kita baca Daud, dia sudah sampai di puncak penghormatan, kekayaan. Akhirnya kesusahan itu kan tidak ada, pergumulan itu akhirnya hilang. Akhirnya pengendalian pemanjaan nafsu itu juga tidak ada, ya akhirnya ya seperti tadi dia akhirnya jadi jatuh karena pengendalian pemanjaan nafsunya sudah tidak ada. Jadi saudara-saudara berhati-hatilah kalau saudara mengejar seperti yang tadi banyak orang mengejar katanya di bacaan kita tadi. Ya, hati-hati jangan sampai saudara mencapai kekayaan, penghormatan duniawi tadi. Kalau saudara sampai di situ, saudara nggak punya lagi alat untuk mengendalikan pemanjaan nafsu. Ya, rata-rata manusia ini dipengaruhi oleh apa? Nafsunya dan cinta. Kalau kita baca pikiran dan karakter jilid 1, di sana dikatakan manusia itu dikendalikan oleh nafsu dan cinta. Ya, cinta kita sudah baca dari ceritanya Adam mencintai Hawa. Gara-gara mencintai, maka dia mengorbankan nasibnya sendiri. Padahal rasionya dia masih sehat. Ya, perasaannya dia juga tidak terganggu, tapi karena cintanya dia jatuh. Oke, jadi lihat, untuk menolong mengendalikan pemandangan nafsu, ya Tuhan biarkan ada kesukaran dan pergumulan. Jadi kalau nggak ada kesukaran dan pergumulan, hati-hati, saudara nggak ada yang mengendalikan. Ya, bablas. Ya, oke, terus. Melalui hasutan, setan menggoda malaikat-malaikat, membangkitkan rasa ketidakpuasan. Hasutan.
Ya, ia berusaha untuk membangkitkan ketidakpuasan terhadap hukum-hukum yang mengatur makhluk-makhluk surgawi dengan mengatakan bahwa mereka dibebani dengan pembatasan-pembatasan yang tidak, ya, hasutan. Ya, saudara-saudara, kalau kita bicara hasutan, ya, kita lihat Hawa sendiri juga jatuh karena hasutan. Jadi hasutan ini adalah penipuan. Ya, jadi kalau kita setelah berhasil dirayu dari perasaan, dia masuk ke dalam tahap berikutnya, itu penipuan. Dan penipuan yang bisa dijatuhkan adalah melalui hasutan. Dan yang berikutnya adalah kecurangan. Kecurangan, ya, kita mungkin bisa temukan di dalam cerita-cerita yang lain banyak. Kita bisa dapat petunjuk. Tentang hasutan ini kita bisa lihat tidak ada faktanya. Hasutan ini artinya bertentangan dengan faktanya. Faktanya itu Tuhan adil, ya. Di sini coba kita lihat, ia berusaha untuk membagikan ketidakpuasan terhadap hukum-hukum yang mengatur makhluk surgawi dengan mengatakan bahwa mereka dibebani dengan pembatasan-pembatasan yang tidak perlu. Apa iya? Ya. Bukankah ini yang namanya hasutan itu adalah yang bertentangan dengan yang benar? Ya, jadi hasutan inilah yang menjatuhkan malaikat-malaikat. Sepertiga malaikat, bisa dibayangkan saudara, malaikat-malaikat itu orang suci. Dia nggak pernah makan buah, tapi bisa dijatuhkan oleh Lucifer melalui hasutan. Jadi powernya hasutan ini jangan dianggap remeh, saudara-saudara. Dia nggak perlu makan buah. Kalau Hawa perlu makan buah, baru dia dihasut. Tapi sepertiga malaikat itu cukup dengan hasutan, tidak perlu dipengaruhi rasa. Dia langsung, ya, dia langsung dengan hasutan. Jadi artinya saudara lihat, hasutan ini berbahaya. Dunia ini hancur karena hasutan, saudara-saudara sekalian. Ya, mulai dari siapa, bahasa dirubah itu karena hasutan. Ya, ya, hasutannya Nimrod, ya, mengatakan bahwa Tuhan akan membinasakan dunia dengan air kembali, padahal tidak pernah ada. Itu hasutan. Ya, hasutan itu artinya kebalikan dari fakta. Jadi hati-hati. Hasutan ini benar-benar menghancurkan dunia ini. Mulai dari Tugu Babel, ya, kita lihat dari air bah tidak, air bah tidak, ya, tapi dari Tugu Babel kita lihat hasutan, ya. Terus apa? Dari mana lagi? Korah, Datam dan Abiram. Itu dia menghasut bahwa Tuhan itu juga bicara sama saya juga sama seperti Musa. Padahal nggak pernah saudara dapatkan catatan bahwa Tuhan berbicara kepada mereka sama seperti Musa. Ya, hasutan. Jadi ingat, manusia yang jatuh pada saat di Korah, Datam dan Abiram, berapa banyak yang mati masuk ke dalam tanah, itu semua adalah hasutan. Jadi hati-hati saudara. Di dalam dunia politik pun hasutan itu menguasai. Ya, gara-gara hasutan, ya, gara-gara hasutan 10 orang, yang 12 pengintai, 10 berbicara tentang hasutan didengar, ya, sedangkan 2 yang berbicara benar itu tidak dipercaya. Akhirnya bangsa Israel harus berputar-putar kembali selama 40 tahun. Hasutan, ya. Saudara-saudara, gara-gara hasutan bangsa Israel harus kalah dari bangsa Ai, ya. Bangsa-bangsa besar semua banyak yang kalah. Ya, dunia ini juga satu sama lain berperang banyak karena hasutan. Amerika yang paling sering perang dengan Vietnam itu karena hasutan, padahal tidak pernah ada itu di Vietnam, ya, mau bikin apalah itu, ya. Terus dia menghancurkan Irak, ya, saudara amati, dia menghancurkan Irak, mengatakan Irak bikin senjata nuklir, padahal nggak pernah ada di sana. Itu karena hasutan. Saudara-saudara, Indonesia pun siap-siap menjadi negara yang menjadi tempat hasutan-hasutan akan datang. Karena Indonesia punya bahan sumber daya mineral sangat banyak. Ya, hasutannya kencang sekali untuk menggulingkan. Kita sudah pelajari juga pohon-pohon ara akan satu persatu dijatuhkan, itu juga jatuhkannya pakai hasutan. Ya, kita lanjut. Ya, kita terus. Yesus juga di penjara, Yesus dibawa disalib juga karena hasutan. 144.000 pun juga nanti karena hasutan, ya, akan mendapatkan aniaya.
Ya, jadi ya ingat hasutan itu bukan hal barang baru. Hati-hati, saudara. Ya. Godaan terhadap Yesus ini ada sepertiga, ya. Ada tiga hal yang menjatuhkan, yaitu selera, kecintaan kepada dunia, dan kecintaan terhadap pertunjukan. Ya, ini udah kita pernah bahas, ya. Selera tadi kita udah bahas, kecintaan kepada dunia, jadi artinya dia jadi mencintai berbagai apa kekayaan. Ya. Di zaman Adam dan Hawa, setan tidak menawarkan kekayaan karena memang belum ada. Karena seluruhnya itu memang sudah punyanya Adam dan Hawa. Adam dan Hawa adalah raja pertama. Kita udah lihat urut-urutan nubuatan Daniel. Adam itu adalah raja pertama. Jadi nggak mungkin dia nawarkan tentang kekayaan. Karena seluruh dunia itu punyanya Adam. Sehingga dia nggak nawarkan kekayaan. Tapi dia tawarkan kepada Yesus. Ya, karena Yesus pada saat itu belum menguasai dunia. Ya, yang menguasai adalah setan. Dan ini dikatakan tiga hal ini dia menggoda Adam dan Hawa, menjatuhkan Adam dan Hawa. Ya, kecintaan kepada dunia ini artinya kekuasaan. Ya, oke. Okay? Terus pertunjukan, terhadap pertunjukan ini artinya ingin pamer, ingin memperlihatkan kepada orang lain. Karena apa? Karena dia ingin mengunggulkan dirinya lebih unggul daripada orang lain. Kan meninggikan diri, ya. Oke, lanjut. Kita loncat saja. Nah, ini kita coba bacaan singkat dari catatan akhir. Dampak dari pelajaran hukum Adam dan Hawa dan serangan setan yang terus dirasakan hingga di akhir zaman. Sekarang kita coba baca. Untuk kita lanjut di dalam pembelajaran berikutnya, kita baca dulu ya kata-kata berikutnya. Pada ketiga hal ini, kita dapat saksikan ya tiga hal ini, yaitu selera, kecintaan keduniawian, ke dunia, dan pertunjukan. Pada ketiga hal ini kita dapat saksikan dengan jelas sekali di lingkungan sekitar kita. Orang-orang secara umum dunia, tidak terkecuali orang-orang gereja Advent, baik tua maupun muda, miskin, kaya, sehat maupun tidak sehat, kesemuanya diperhamba oleh selera, ya, selera lidah. Coba pada saat kita tawarkan reformasi kesehatan, banyak yang menolak. Padahal udah sangat jelas Ellen G. White menyampaikan, dan mengejari memperoleh penghormatan, ya, mengejar itu ada i-nya salah, ya, dan mengejar memperoleh penghormatan. Ya, ini tidak terkecuali orang-orang Advent. Coba lihat rebut-rebutan kedudukan di dalam gereja Advent. Ya, banyak gereja apa dulu? Gereja Tamrin itu sampai rebut-rebutan, ya. Sampai akhirnya kekayaan lah juga ikut mempengaruhi. Itu semua terjadi juga di dalam gereja. Jadi ketiga hal yang tadi yang menjatuhkan Adam dan Hawa itu juga kita lihat di dalam gereja kita. Dan itu akan terus dan bisa juga menjatuhkan kita. Hati-hati, calon 144.000 pun juga bisa jatuh. Di mana-mana bermunculan restoran-restoran menawarkan berbagai jenis makanan yang memenuhi pemanjaan selera, dan mereka terikat tidak mampu menghindari dari sandera selera lidah. Ini kita sudah amati, ya. Ada hukum apa namanya, supply and demand berlaku, ya. Gara-gara ada demand yang sangat tinggi tentang selera, akhirnya bermunculan itu, ya, restoran-restoran dan segala macam. Kemudian dari melihat sekitar juga kita saksikan bagaimana dunia politik, ya, kekuasaan termasuk pendidikan mengakomodir ambisi-ambisi orang untuk memuliakan diri. Jadi pendidikan pun juga dorong supaya sekolah setinggi-tingginya, titel-titel, ya, menyelenggarakan pendidikan setinggi-tingginya sampai orang rela-rela, ya, sampai ke mana, ke luar negeri lah segala macam untuk mencari pendidikan. Gelar-gelar itu semua semua adalah untuk meninggikan diri, ya. Di gereja kita juga beramai-ramai menampilkan gelar-gelar profesor, doktor, ya, di belakang namanya. Termasuk dunia perdagangan juga tidak kalahnya dalam menyediakan semua sarana pemanjaan diri sendiri. Pakaian-pakaian, mode-mode hadir memenuhi hasrat memuliakan diri. Tempat-tempat pelesiran makin berkembang. Ini semua karena pemanjaan diri, ya, yang tadinya memuliakan Allah, ya, berganti berubah menjadi memuliakan diri sendiri. Karena apa? Karena ada keinginan meninggikan diri. Permainan-permainan, pertandingan-pertandingan olahraga pun diciptakan. Karena apa? Karena ada keinginan kompetisi, memenangkan diri sendiri, mengungguli orang lain. Ya, perkembangan-perkembangan kendaraan
Desain-desain ini karena apa? Tempat tinggal dan segala macam itu semua dipengaruhi oleh desain. Jadi berubah dari fungsi jadi ke desain. Ya, ini semua adalah akibat daripada apa? Pemanjaan mata. Ya, jadi penggunaan rasa. Jadi mengetahui yang namanya indah, mengetahui yang namanya jelek, bagus, ya itu jadi dikenal. Pada saat Adam dan Hawa belum pernah jatuh dalam dosa, dia nggak pernah tahu yang mana rumah bagus, rumah jelek. Dia tahunya cuma tidur. Ya, dia nggak pernah tahu yang namanya kasur empuk, kasur tidak empuk, nggak pernah tahu. Ya, oke, oke, terus Ana. Dan alangkah sedihnya kita ada di sana dan kita berada juga di dalam ketertarikan, ya pengaruh dan budaya gaya kebiasaan itu berbagi dengan mereka orang-orang dunia. Kita berbagi dengan orang-orang dunia, kita juga ikut menikmati. Nah, akibatnya karena kita ada di sana apa? Kita yang awalnya jelas adalah dari bangsa non Israel, yang oleh karena menerima kebenaran Kristus kita dicangkokkan ke dalam keturunan Abraham, Galatia 3 ayat 7, 8, 14, 29, maka kita ketika datang berkenalan dengan kebenaran ini masih membawa roh, budaya, gaya, kebiasaan orang-orang dunia. Jadi ketika kita berkenalan dengan kebenaran ini, coba aku mau tanya, ada nggak di antara kita yang sudah meninggalkan manusia lama kita? Tidak. Kita telah menerima pekabaran Tuhan, tetap aja kita membawa diri kita yang dulu. Makanya jangan heran kalau saudara ketemu orang Davidian masih pakai shalom, ya, masih pakai demi apa? Semoga Tuhan memberkati itu masih biasa itu kita temukan, masih masih banyak Tuhan memberkati, Tuhan memberkati banyak budaya-budaya itu masih ada. Sehingga kecenderungan kita adalah hidup sama seperti orang dunia. Minat kita sama dengan orang dunia, mimpi kita sama dengan orang dunia, harapan, cita-cita, pilihan dalam banyak hal, pemahaman, pemakluman, cara mendidik anak, mimpi-mimpi kita untuk anak-anak, alasan mengirim anak untuk sekolah juga sama. Ya, termasuk yang kita benci pun juga sama dengan orang dunia. Nggak ada beda-bedanya. Apa yang kita sukai, apa yang kita benci, kita hindari. Ana boleh geser, Ana. Yang kita benci, kita sukai, apalagi Ana boleh geser, Ana. Ya, kita jauhi, yang kita takutkan, kita aibkan, kita tabukan itu sama semuanya. Yang kita khawatirkan dari hidup dan apa yang kita khawatirkan juga dari masa depan pun sama dengan orang dunia. Dan alangkah sedihnya karena orang dunia tidak kenal kebenaran Tuhan, maka yang dituntut dan diwajibkan dihindari oleh kebenaran Tuhan, dilarang oleh kebenaran Tuhan, dibahayakan oleh kebenaran Tuhan, tidak kita hindari atau dilarang dan tidak dipandang bahaya oleh kita orang-orang calon-calon umat. Karena orang dunia tidak memandang itu bahaya, kita juga tidak memandang itu bahaya. Padahal Nyonya White bilang itu bahaya. Ini alangkah sedihnya saudara-saudara sekalian. Amaran-amaran Tuhan yang tegas resikonya tidak ditakuti, bahkan diremehkan, dipandang sederhana dan mudah. Ya, dipandang sederhana, dipandang mudah. Terlebih kita hidup dalam periode Tuhan menetapkan sikap panjang sabar, masa kasihan atau yang dalam contohnya sama seperti masa 120 tahun zaman yang sama sekali tidak ada dampak apapun terhadap pelanggaran hukum. Oke, anak terus. Oleh karena itu, oleh karena itulah amaran untuk kita yang hidup pada jam mendekati kelepasan 44.000, seruan keras, mendekati seruan keras, pekabaran tiga malaikat, tahapannya sebelum bertugas, langkah awalnya adalah berpisah dari dunia supaya kita menghentikan cara berpikir kita, minat, keinginan, mimpi, harapan, perhatian, kepedulian, kekhawatiran, ketakutan kita yang sama persis seperti mereka orang dunia. Menggantikan dengan perhatian, minat, harapan, mimpi, kepedulian, kekhawatiran, ketakutan hanya kepada amaran-amaran nasihat petunjuk Tuhan. Ini bagian dari pembangunan dan reformasi. Ya, dari 100%. Mungkin bila kita amati sekitar kita, banyak kita jumpai orang-orang dunia yang masih baik. Namun karena mereka tidak mengenal kebenaran, jadi baiknya dia ya ukurannya dunia. Maka kita pun juga harus memisahkan diri dengan dia. Karena apa? Kita punya baik, bukan baiknya dia. Baiknya kita itu adalah akan Taurat dan kesaksian. Ya, jadi baiknya mereka itu hanya apa? Supaya apa? Sehingga mereka menurut ukuran dunia. Mereka adalah orang baik, tidak mencuri, tidak merampok, tidak merugikan orang lain. Tapi bagaimanapun karena tujuan hidupnya adalah pemulihan diri sendiri, bukan kepada Tuhan, maka kita pun dituntut memisahkan diri dari mereka.
Ya, ini semua kita analisa, saudara sekalian. Jadi ketemu orang baik pun bukan berarti kita boleh bersatu dengan dia. Baiknya orang-orang dunia bukan baiknya umat Allah. Umat Allah tuntutannya adalah memuliakan Allah. Sedangkan baiknya orang dunia tetap ujungnya adalah memuliakan dirinya sendiri. Oke? Walaupun pengaruh setan atas tiga dosa telah berlangsung ribuan tahun, yaitu pertama 4.000 tahun di masa Yesus, ternyata kita dapat saksikan sampai di ujung cuci kaki, jelas sebagai akhir dari pendidikan 3,5 tahun Yesus bersama-sama mereka, jelas Yesus tidak berhasil menghilangkan pengaruh atas dosa Hawa dan godaan setan kepada Yesus. Membenahi Yesus yang mulia, yaitu memuliakan diri sendiri dan mencintai kekayaan dunia. Ia hanya mampu membenahi dampak dari dosa selera murid-murid. Jadi seleranya murid-murid itu doang yang bisa dibenahi sama Tuhan. Tapi selebihnya keinginan meninggikan diri, ya, mencintai dunia, itu masih juga menjatuhkan murid-muridnya. Maka diperlukan pendidikan lanjutan 40 hari, dan dalam 40 hari tersebut fokus Tuhan Yesus adalah membenahi manusia lama. Murid-murid penelitian terhadap hal tersebut. Lebih lanjut kita membaca kepada pelajaran berikutnya. Ana membandingkan perintah Yesus pada pendidikan 3,5 tahun dan dalam 40 hari. Silakan Ana lanjutkan.